Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi daring pembelajaran seni musik SMA. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pertunjukan musik. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Oke, pada suatu kesenian di suatu masyarakat itu pasti memiliki peranan dan fungsi tertentu. Menurut Koncono Ningrat tahun 84 halaman 52 mengatakan bahwa fungsi adalah suatu perbuatan yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan suatu masyarakat, di mana keberadaan sesuatu tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial. Menurut Sudarsono tahun 99 halaman 3 ada 3 fungsi pokok atau primer dalam seni pertunjukan. Apa saja itu? Yang pertama sebagai sarana ritual, yang kedua adalah sebagai sarana hiburan pribadi, dan yang ketiga adalah sebagai sarana presentasi estetis. Nah, maksud dari sarana ritual itu adalah upacara-upacara di Indonesia seperti upacara kenegaraan, keagamaan, perkawinan, kelahiran, dan kematian itu pada umumnya menggunakan iringan dari musik. Ya, di beberapa daerah juga ada yang meyakini bahwa alat-alat musik memiliki kekuatan magic. Nah, misalnya di alat-alat musik gamelan atau alat-alat musik tertentu yang mereka menganggap bahwa alat-alat tersebut memiliki kekuatan magic. Yang kedua adalah sebagai sarana hiburan pribadi. Nah, maksud dari sarana hiburan pribadi itu adalah si penikmat itu melibatkan diri dalam pertunjukan tersebut. Misalkan kalau ada pertunjukan tari dengan musik, kemudian acara musik dangdut atau acara musik yang dipentaskan di televisi, atau si penikmat musik itu mereka ikut turun langsung dengan merespon si penyanyi atau merespon si penari untuk bisa menikmati irama dari musiknya, sehingga ikut berjoget dan ikut mengekspresikan irama-irama tersebut. Oke. Kemudian sebagai sarana presentasi estetis. Nah, di sini maksud dari presentasi estetis itu adalah musik itu dipersiapkan untuk dipentaskan sebagai pementasan sebuah karya, mempresentasikan sebuah karya, dan penonton pun menyaksikan itu sebagai suatu bentuk pertunjukan karya seni. Misalkan pertunjukan musik, orkestra, alat musik tradisional berkolaborasi dengan alat-alat modern, kolab dengan alat-alat tradisional. Nah, itu kemudian si audien itu menyaksikan bahwa ini adalah suatu bentuk seni, bentuk kolaborasi seni, ya, dan bisa diambil keindahannya dan nilai-nilainya di situ. Oke, baik. Selain dari 3 fungsi tadi, musik juga mempunyai fungsi tersendiri dalam pertunjukannya. Oke. Yang pertama adalah sebagai sarana ekspresi diri, yang kedua adalah sebagai sarana hiburan, yang ketiga adalah sebagai sarana terapi, dan yang keempat adalah sebagai sarana pesan religi atau keagamaan, kemudian sebagai sarana komersial, dan sebagai sarana tari. Maksud dari sarana ekspresi diri di sini adalah musik lebih mudah untuk bisa memberikan ekspresi ungkapan perasaan pemainnya. Selain itu, nada-nada yang ada dalam musik juga mewakili ekspresi dari si pemainnya, seperti ketika perasaan sedih, perasaan senang, itu si pemain atau si seniman itu mengekspresikan nada-nadanya, sehingga energi ataupun pesan yang mau disampaikan kepada audiens itu tersampaikan. Kemudian sebagai sarana hiburan, musik merupakan pilihan yang sangat tepat untuk media sarana hiburan. Bahkan setiap orang itu memerlukan musik untuk selalu menjaga mood supaya tetap stabil, menjaga semangat supaya tetap stabil. Ketika kita mendengarkan lagu-lagu perjuangan, mendengarkan lagu-lagu nasional,
sehingga kita tergugah nasionalisme kita, tergugah perjuangan kita, sambil mengingat perjuangan para pendahulu-pendahulu, pahlawan-pahlawan kita juga bisa tergugah bagaimana menjadi meningkatkan mood kita, meningkatkan semangat kita untuk lebih bisa maju lagi. Kemudian juga ketika kita capek, kita setelah aktivitas kita juga butuh hiburan, nonton televisi, kemudian perjuangan musik itu juga bisa menambah hiburan buat kita. Kemudian sebagai sarana terapi, maksud dari sarana terapi adalah berfungsi untuk kesehatan seperti pengobatan penyakit, gangguan fisik dan medis. Ini biasanya distimulasi melalui terapi musik, mendengarkan bunyi-bunyi, mendengarkan nada-nada, sehingga sistem kerja otak menjadi lebih fresh lagi, menjadi lebih segar lagi. Kemudian sebagai sarana pesan religi atau keagamaan, tadi sudah sedikit saya singgung di depan, bahwa upacara kenegaraan, keagamaan, kematian, kemudian kelahiran itu pada umumnya di musik menjadi sebuah iringan untuk mengiringi kegiatan-kegiatan tersebut. Misalkan seperti mauludan, kemudian acara kematian di daerah lain juga ada yang diiringi dengan musik. Kemudian acara upacara kenegaraan Indonesia Raya, kemudian pada saat itu dibawakan lagu-lagu nasional, juga dibawakan dengan marching band dan sebagainya. Kemudian sarana komersial. Bagi para seniman atau musisi, seni musik dijadikan salah satu sumber mata pencaharian. Mereka merekam karya seninya lewat kaset atau CD. Kalau sekarang karena sudah zamannya digital ya, menggunakan media streaming, lewat YouTube, lewat media-media yang bisa diakses di media internet. Kemudian mereka jual karya itu di pasaran. Hasil dari penjualan dari bermusik itu dijadikan penghasilan ya sehari-hari mereka. Kemudian istilahnya dari hobi menjadi sebuah pekerjaan. Selain itu juga ada para musisi juga memerlukan pertunjukan seperti konser dan pentas seni dari panggung ke panggung yang dipungut biaya, biasanya di tiketing ya, ada promotor kemudian menjual tiketnya. Ditambah lagi musik juga dikontrak sebagai pengiring sebuah film, iklan, televisi, radio dan sebagainya. Berikutnya sebagai sarana tari. Tari juga sangat erat hubungannya digabungkan dengan musik. Keduanya memiliki kesamaan pola dan ritme satu sama lain. Suatu tarian tanpa iringan irama musik akan terasa hampa dan menyulitkan si penari karena penari membutuhkan tempo dan ritme untuk gerakannya. Di Indonesia, bunyi-bunyian atau alat musik diciptakan juga untuk mengiringi tari-tarian daerah. Maka dari itu, kebanyakan tarian daerah juga bisa diiringi oleh musik dari daerahnya sendiri. Oke, itu saja sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Sedikit saja, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap sehat, tetap semangat di kondisi pandemi kayak gini. Saya mohon kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti materi-materi daring dari saya selanjutnya. Oke. Dan jangan lupa ada tugas yang harus kalian selesaikan, nanti cek di kolom deskripsi dari materi ini. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.